Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vela Margareta Sibagariang, NIM 1908101515, mahasiswi Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, seperti yang kita ketahui, pada masa COVID pandemi ini, kita dituntut untuk ekstra lagi dalam menjaga kebersihan, baik itu kebersihan lingkungan, kebersihan diri, terutama kebersihan organ reproduksi kita loh guys. Nah, tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan informasi kepada remaja putri juga remaja putra tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi selama proses pematangan reproduksi dan juga cara-cara untuk menjawab kesehatan reproduksi. Namun, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kesehatan reproduksi remaja dan apa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Yuk kita simak. Nah, kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan itu sendiri, dan itu menurut BKKBN pada tahun 2012. Nah, yang manakah yang termasuk dalam usia remaja? Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yang termasuk dalam usia remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-19 tahun. Menurut Badan Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, yang termasuk dalam usia remaja adalah 10-19 tahun, beda 1 tahun aja ya guys. Nah, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBS yang termasuk dalam usia remaja ibu yaitu antara umur 10-24 tahun dan belum menikah. Kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Karena ketika masih remaja telah mengetahui bagaimana cara bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, maka seorang remaja ini akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat dan yang akan memiliki keturunan yang sehat pula dan memiliki kehidupan yang berkualitas nantinya. Nah guys, berbicara masalah remaja, pastinya setiap remaja putra maupun putri akan mengalami yang namanya pubertas. Nah, menurut kalian pubertas itu apa sih? Nah, pubertas itu sendiri adalah suatu tahapan perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan memiliki ciri-ciri dan sifat yang memungkinkannya untuk dapat bereproduksi. Nah, masa puber pada remaja laki-laki adalah 13-14 tahun guys. Nah, sedangkan pada remaja putri adalah 12-11-12 tahun. Namun, batasan usia ini tidak mutlak ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya faktor gizi, juga lingkungan keluarganya. Ciri utama atau primer yang menandakan seorang remaja putra telah mengalami yang namanya masa pubertas yaitu dengan mengalami mimpi basah. Nah, mimpi basah itu sendiri adalah proses alamiah keluarnya cairan dari organ reproduksi, menandakan bahwa secara biologis seorang remaja putra ini telah matang organ reproduksinya. Sedangkan pada remaja putri, primer, cirinya itu yaitu menandakan bahwa dia telah memasuki masa pubertas adalah dengan mengalami menstruasi pertama yang disebut dengan menarche. Nah, menstruasi sendiri adalah seluruh lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung cairan pembuluh darah, sehingga menstruasi pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina guys. Nah, selain ciri primer, terdapat juga ciri sekunder atau pendukung lainnya dari seseorang yang telah mengalami masa-masa pubertasnya sendiri. Nah, ciri dari seorang remaja putra adalah yang pertama, tumbuhnya jenggot dan kumis, timbulnya jakun, dada lebih bidang, serta tubuh lebih berotot.
Nah, sedangkan ciri pendukung dari remaja putra adalah payudara membesar, tumbuhnya bulu halus di sekitar ketiak, pinggul membesar, dan juga tumbuh halus di sekitar alat kelamin. Setelah kita mengetahui apa itu pubertas dan ciri-ciri pubertas, maka kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara-cara menjaga reproduksi itu. Menjaga kesehatan reproduksi wanita yang pertama adalah membersihkan sehabis buang air kecil dan buang air besar. Bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang menggunakan air bersih supaya terhindar dari air seni kuman dan kotoran. Setelah itu dibersihkan dengan menggunakan anduk kering atau dengan tisu yang benar-benar sangat bersih. Nah, yang kedua, jangan mencuci vagina menggunakan sabun karena dapat menyebabkan vagina menjadi kering, iritasi, bahkan gatal-gatal. Karena selain sabun, jangan juga sering menggunakan pewangi dan sabun antiseptik karena dapat mempengaruhi pH dan keseimbangan mikroorganisme dan menyebabkan infeksi. Cara yang ketiga adalah jangan terlalu sering menggunakan toilet umum. Yang dimaksud di sini toilet umum adalah toilet yang ada di sekolah, di pasar, di mal, dan lain sebagainya. Dan jika ada pilihan antara WC duduk dan WC jongkok, maka pilih saja WC jongkok. Jika pada WC duduk tidak tersedia tempat dudukan atau sekali pakai atau toilet seat sanitizer, bukan hanya pada remaja putri. Nah, pada remaja putra juga harus menjaga alat reproduksinya. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah sebelum memegang alat kelamin, cuci terlebih dahulu tangannya. Setelah itu, bersihkan alat kelamin menggunakan air bersih supaya terhindar dari air seni dan juga kuman. Jangan pernah menggaruk alat kelamin ketika gatal, karena itu dapat menyebabkan luka, dan juga jangan sering menggunakan sabun karena dapat menyebabkan iritasi. Nah, cara yang kedua adalah mencukur. Pada area alat kelamin laki-laki maupun perempuan, terdapat rambut halus yang juga harus diperhatikan kebersihannya, guys. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan rutin mencukur, menggunakan gunting yang bersih dan steril supaya menurunkan kelembapan sehingga menurunkan pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan seperti bakteri dan jamur. Nah, tips selanjutnya adalah jangan pernah memakai celana dalam yang terlalu ketat karena kalau terlalu ketat akan mengganggu sirkulasi darah menuju organ kelamin. Selain itu, untuk remaja putri juga dapat menyebabkan keputihan. Jangan lupa mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau lebih buat kamu yang berkeringat banyak. Nah, tips berikutnya ini khusus untuk remaja putri karena apa? Karena berhubungan dengan menstruasi. Yang pertama adalah selama menstruasi usahakan untuk mengganti pembalut 3 hingga 4 jam sekali supaya kuman-kuman yang terdapat di dalam pembalut tidak berkembang biak dan masuk ke dalam vagina. Juga pada saat buang air kecil usahakan untuk mengganti pembalut ya guys. Yang kedua, pilihlah pembalut netral atau pembalut yang tidak menggunakan parfum di dalamnya supaya tidak terlalu banyak pengapuran bahan kimia di dalam pembalutnya. Nah, selain itu, ada lagi nih tambahan untuk remaja dan putri dalam menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah menghindari radiasi di sekitar alat kelamin dan juga menghindari duduk di atas jok yang panas. Nah, itu biasanya jok motor ya guys, karena sinar matahari itu tidak boleh langsung diduduki karena dapat mengganggu sirkulasi darah menuju organ kelamin. Yang kedua, jaga pola makan bergizi seimbang karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kesehatan organ reproduksi. Dan yang ketiga adalah menjaga berat badan. Jangan terlalu kurus dan juga jangan terlalu gemuk ya. Nah, tips terakhirnya adalah jauhi rokok, alkohol, dan narkoba. Sebab ketika remaja putra merokok,
akan menyebabkan impotensi, sedangkan jika remaja putri merokok akan menyebabkan yang namanya kerusakan ovarium dan mengganggu proses pembuahan. Nah, selain itu, alkohol dan narkoba dapat mengacaukan sistem otak kita, guys, dan menyebabkan kita menjadi halusinasi dan dapat menurunkan prestasi belajar kita. Nah, sekian materi dari penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada remaja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.